Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan di podcast POV Librarian. Podcast ini diinisiasi oleh 5 pustakawan yang akan menghadirkan narasumber dari berbagai macam bidang, terutama di bidang perpustakaan, dan juga akan menghadirkan dari bidang-bidang lain untuk kita dapati bersama perspektif yang luas mengenai perpustakaan. Kami harapkan dari podcast ini nanti akan menjadi sebuah proses belajar, tidak hanya bagi pustakawan tapi juga bagi masyarakat umum. Perkenalkan, saya Lira Redata yang akan memandu podcast pada hari ini. Dan di tengah-tengah kita telah hadir 2 narasumber yang keren. Ada Mbak Hana Katarina George atau yang biasa dikenal dengan Mbak Hana Latuputi. Terima kasih Mbak Hana sudah mau hadir di podcast kami. Mbak Hana ini adalah pustakawan, ahli di bidang perpustakaan sekolah dan pendiri dari sebuah asosiasi pustakawan sekolah bernama APISI. Dan juga telah hadir Sherin Pakpahan, seorang analis kebijakan, masih muda tapi kami yakini akan bisa memberikan perspektif perpustakaan, pengalamannya tentang perpustakaan. Begitu. Baik, kawan-kawan semuanya, kita akan pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi, ngobrol tentang perpustakaan, pustakawan dan pendidikan gitu. Nah, Bu Hana, kayaknya buat saya ini ya, pustakawan itu adalah profesi yang menarik, profesi yang unik. Kayaknya ini akan menarik sekali kita dengar mengapa Bu Hana bisa kuliah di ilmu perpustakaan dan kemudian mendalami perpustakaan. Silakan Bu Hana. Iya. Kalau ditanya kenapa pilih, sebetulnya itu bukan dalam pilihan sih, karena waktu itu tahun awal-awal 90-an ya, jurusan ilmu perpustakaan itu saya belum kenal sebetulnya. Tapi tante saya sudah bekerja sebagai pustakawan, dan waktu mau ikut UMPTN waktu itu ya, diusulkanlah kenapa nggak pilih ilmu perpustakaan, ini masih jarang gitu. Terus diiming-imingi lagi, oh nanti kalau kerja di perusahaan asing gajinya $, wah gitu ya. Dan waktu itu, ya why not, akhirnya pilihlah. Sebetulnya sih pilihan ilmu perpustakaan ini pilihan kedua waktu itu. Karena saya masih nggak percaya gitu, apa ini ya ilmu perpustakaan. Saya malah pilih pertamanya UGM Sastra Inggris. Tapi akhirnya masuk ke ilmu perpustakaan UI gitu. Jadi kalau ditanya awalnya saya blank banget, nggak tahu gitu. Tapi pada perjalanannya sebelum selesai kuliah itu sudah mengikuti, bukan itu diajak ada perpustakaan yang butuh mahasiswa untuk bantu-bantu gitu ya, ikut di sana gitu. Artinya belum lulus aja udah kerja gitu. Akhirnya, oh ya oke juga nih gitu. Akhirnya terjun, dan kira-kira itu saya masuk mulai kerja tuh 94 ya. Itu benar-benar yang ini ngapain gitu. Belum ada komunitas apa-apa dan berasa banget jalan sendiri gitu. Nah, baru tahun 2006 kita coba untuk ngumpul-ngumpul khusus untuk pustakawan sekolah. Karena sebelumnya belum ada apa-apa, jadi kita seneng banget ketemu punya komunitas gitu. Nah, disitulah awal mulanya terjun di dunia ini. Jadi memang wajar ya Mbak Hana dan Sherin, karena pustakawan itu adalah sepertinya sesuatu yang baru gitu ya. Ketika seseorang memilih untuk kuliah di perpustakaan itu bisa saja itu menjadi pilihan kedua. Namun Mbak Hana ini kita lihat sosok yang berhasil gitu ya, melakukan banyak hal di dunia perpustakaan. Dan tadi Mbak Hana udah menyinggung tentang perpustakaan sekolah. Dan kaitannya dengan tema kita hari ini yang terkait dengan pendidikan, saya yakin sekali nih Mbak Hana dan Sherin bahwa perpustakaan sekolah itu akan menjadi fondasi utama setelah keluarga, setelah pendidikan keluarga, bagaimana seorang anak bisa mengenal adanya satu fasilitas belajar yang namanya perpustakaan sekolah begitu. Nah Mbak Hana, bagaimana sih Mbak Hana kondisi perpustakaan sekolah di Indonesia saat ini gitu? Mungkin dari pengalamannya Mbak Hana berkecimpung di perpustakaan dan di sekolah, dan juga saya dengar Mbak Hana cukup banyak keliling ke beberapa daerah gitu. Boleh diceritakan Mbak Hana bagaimana kondisinya?
Ya, kondisi perpustakaan sekolah saat ini yang sempat saya kunjungi itu adalah perpustakaan sekolah yang mengikuti lomba perpustakaan sekolah yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional. Jadi boleh dibilang mereka ini mempersiapkan diri gitu ya, mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba ini. Dan bagus tidaknya perpustakaan sekolah menurut saya itu dilihat dari programnya. Ya, jadi saya nggak percaya perpustakaan yang bagus itu artinya dia pasti bagus juga, fungsinya jalan juga gitu. Nah, jadi ada beberapa daerah itu sudah menunjukkan program-program yang bagus ya. Program yang bagus adalah program yang perpustakaan yang mempunyai program menjadi hub ya, mengajak kolaborasi komunitas sekolah gitu. Jadi dia tidak melakukan atau membuat program yang hanya semata-mata inisiatifnya dia, tapi dia berkolaborasi dengan guru, dia juga mendapat dukungan dari kepala sekolah, dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk si anak-anak ini, sehingga survei itu perlu gitu. Apa sih anak-anak ini lagi butuhnya apa? Lalu biasanya di perpustakaan itu ada dua, satu yang kita memang anggap bagus lalu kita tawarkan, atau yang kedua mereka ini butuhnya apa. Nah, kedua hal ini yang penting untuk pustakawan pahami dan kemudian dikembangkan menjadi program. Dan hal yang penting juga program ini adalah bukan saja melulu selebrasi. Selebrasi itu maksudnya gini, lomba perpustakaan, lomba baca puisi, lomba mengarang, itu bagus. Tapi hal yang esensi banget yang menurut saya ya kurang di kita itu adalah bagaimana si anak ini betul-betul memahami konteks bacaan. Kenapa saya secara spesifik bilang konteks bacaan? Karena di PISA ini kan menjadi acuan Kemdikbud ya untuk mengukur. Menjadi salah satu indikator nasional. Betul, yang literasi ya. Iya. Kita kan nggak semakin baik ya. Betul. 2015 itu gerakan literasi, 2016 kalau saya nggak salah, gerakan literasi sekolah dimunculkan. Nah, 2018 itu tidak menunjukkan indikasi meningkat, justru menurun, not even stabil ya. 2021 kemarin juga 2021 atau 2022 gitu ya, saya lupa. Itu juga tidak menunjukkan peningkatan. Ya, artinya apa yang nggak benar nih gitu. Lalu menurut OCDC yang penyelenggara PISA, mereka bilang siswa Indonesia itu membaca, tapi mereka tidak memahami konteks bacaan. Mereka mencari informasi, mereka membaca, tapi mereka tidak memahami. Nah, ini yang menjadi PR besar. Nah, sehingga program yang bagus saat ini adalah bagaimana anak-anak tidak saja diukur dari mereka kegiatan membacanya bagaimana gitu ya, tapi seberapa dalam mereka bisa understanding, memahami konteks bacaan itu. Nah, itu yang menjadi challenge. Nah, banyak sekolah-sekolah di Indonesia, kebetulan saya waktu itu ke Kalimantan, ke Maluku, ke Papua, itu mereka punya ide-ide itu gitu. Dan yang sangat menarik adalah bagaimana mereka bisa mengkombinasikan local wisdom mereka. Jadi budaya lokal dipadu-padankan. Dan ini menjadi satu hal yang menarik karena bisa menjadi added value buat Indonesia ya. Program kita kan banyak banget gitu, budaya-budaya, suku-suku bangsa, suku-suku di Indonesia kan banyak banget ya. Nah, itu kalau digali itu keren banget sih. Begitu kondisinya. Waktu itu kan Mbak Hana datang ke memang sekolah-sekolah yang sudah memiliki perpustakaan sekolah gitu ya Mbak Hana ya. Nah, tapi apakah Mbak Hana punya datanya atau punya cerita gitu, apakah memang keberadaan perpustakaan di sebuah sekolah itu memang sudah ada secara keseluruhan di sekolah Indonesia, atau memang ya kita nggak bohong dari sisi misalnya dari mungkin anggaran biaya yang dibutuhkan, maka perpustakaan sekolah di sekolah negeri itu akan sangat jomplang dengan perpustakaan di swasta begitu. Bagaimana tuh Mbak Hana kondisinya? Iya, kalau mau melihat situasi kondisinya ini, biasanya kami APISI itu kan menyelenggarakan kegiatan workshop gitu ya, dan bermitra juga. Nah, misalnya kayak waktu itu Goethe Institute itu merangkul para penerima manfaat dari program mereka, jadi pengelola perpustakaan dan di sekolah yang ada bahasa Jermannya. Jadi ini kita lihatnya random ya. Itu rata-rata punya perpustakaan. Dan seringkali keberadaannya itu seperti yang mungkin sudah bisa kita prediksi ya. Ruangan aja, karena kalau saya nggak salah itu emang ada persyaratan sih ya.
sekolah itu dalam akreditasi harus ada perpustakaan, dan ruangan yang isinya yaitu kebanyakan simpen buku teks Buku aja wajib gitu ya. gitu. Jadi dari segi koleksi buku teks, dari segi pengelola guru yang tidak cukup waktu mengajarnya, jarang sekali ada yang benar-benar guru yang memang devoted gitu, librarian untuk mengelola di situ gitu. Boro-boro mikirin program. Jadi agak miris sih. Sementara di sisi lain saya selalu pakai definisi perpustakaan sekolahnya IFLA. Jadi Itu apa tuh? perpustakaan sekolah itu adalah satu ruangan digital maupun fisik yang mengakomodir kegiatan membaca, berpikir, berimajinasi, berkreativitas bagi siswa untuk memungkinkan mereka merubah informasi menjadi pengetahuan yang nantinya itu bisa buat mereka mengembangkan pribadi mereka, sosial mereka, dan bahkan budaya. Udah sampai segitu gitu definisinya. Artinya siswa yang masuk ke perpustakaan dengan satu pertanyaan itu keluar bukan lagi hanya mendapatkan informasi, tapi dia produce something. Mereka bisa menghasilkan sesuatu gitu. Udah seperti itu perpustakaan sekolah seharusnya. Tapi sayangnya sampai saat ini peran itu masih belum dilihat. Ya, jadi waktu masih jauh banget ya. Dan saya pikir apalagi menyaksikan perpustakaan sekolah yang bagus waktu lomba kemarin ya, itu keren banget kalau guru kepala sekolah mendukung 100% pustakawannya dan perkembangan perpustakaannya, lalu ada trust dari kepala sekolah kepada perpustakaan sekolah dan pengelolanya, bahkan tim literasi itu masuk di bawahnya, itu keren banget. Keren banget. Kegiatan-kegiatan atau program-program dan bahkan siswa-siswanya itu bisa menjadi muncul tuh tanpa kita prediksi, amaze-nya gitu. Dan aduh sayang banget itu belum ada regulasi yang secara khusus melihat atau mengayomi keberadaan perpustakaan sekolah dan pustakawannya ini. Saya pikir kalau ini lihat realnya aja, ini baru tahun lalu kalau perpustakaan ini yang mengikuti lomba sedemikian bisa berkembangnya dengan dukungan kepala sekolah gitu ya, para pengambil kebijakan itu bisa sekeren itu. Kenapa nggak dibikin gitu buat se-Indonesia? Itu pasti akan bahwa perpustakaan nantinya bisa menjadi unit yang pendamping pembelajaran si anak untuk mereka menjadi pembelajar seumur hidup. Jalan banget itu. Menarik. Itu keren banget. Jadi seperti itu Mbak Hana bisa nggak sih Mbak Hana mungkin spill ke kita di sini, sejauh ini sepengalaman Mbak Hana nih udah mungkin 30 tahun ada ya? Ada. Di perpustakaan sekolah. Sebenarnya perpustakaan sekolah nih buat kawan-kawan yang mendengarkan podcast ini, perpustakaan sekolah yang bisa menjadi contoh, panutan itu perpustakaan sekolah apa kalau boleh disebutkan atau bagaimana? Sekolahnya? Iya, perpustakaan. Iya, gitu. Saya akan bilang perpustakaan sekolah Garlip SMA Negeri 4 Berau. Itu juara 1 di klasternya. Iya. Itu aku tuh benar-benar yang di luar angan-angan gitu loh, yang udah keren aja terus ngelihat ini yang real gitu, keren banget gitu. Dan yang menarik adalah yaitu tadi ya, dasarnya tuh kuat mereka, supportnya full, benar-benar yang dan kepala perpustakaannya juga benar orang yang dia bukan full librarian, dia guru bahasa Indonesia gitu, tapi bisa menjadikan perpustakaan tuh tempat yang bayangan kita tempat anak-anak belajar itu bukan hanya untuk ambil informasi. Jadi contohnya nih ya, waktu kita upacara penyambutan gitu, itu disambut kayak parade kostum yang ternyata dibuat bersama dengan guru, saya nggak tahu guru apa, pokoknya yang prakarya gitu ya, itu bersama-sama dengan siswa, dan itu sumbernya dikasih lihat sumber-sumbernya mana gitu. Itu satu, terus budayanya, ada tanaman rutun gitu, itu bisa dibikin makanan, kue, minuman, dan sama gurunya dibuat ceritanya gitu. Terus nggak hanya untuk apa bisanya. Yang menarik itu yang
buat saya ya sampai saat ini yang saya tuh masih keren banget gitu. Itu adalah sekolah ini nih berdampingan dengan kuburan, pemakaman. Agak di pojok seperti biasa. Tapi yang unik adalah justru inisiatif perpustakaan adalah menjadikan itu tempat perenungan, berefleksi. Jadi 3D gitu, alam nyata, alam kubur dan alam virtual gitu. Dan di situ dibikin banner, ada semacam kayak barcode yang bisa di-scan untuk resources, buku-buku agama dan nomor telepon kontak para ustadz dan pendeta. Kebayang nggak? Seru banget kan? Keren itu ya, di luar itu ya, di luar pikiran kita gitu ya. Dan itu prakteknya tuh biasanya mereka datang sore-sore gitu ya, terus mereka duduk aja di situ. Memang ada kursinya, kursi-kursi meja gitu, silent banget tempatnya. Terus ya itu kalau mereka mau baca mereka tinggal scan, mereka mau kontak Pak Ustadz atau Pak Pendeta yang juga tinggal kontak. Itu kan sesuatu yang kepikiran ya. Sementara di beberapa tempat mereka pasti lebih cenderung, aduh jangan deket-deket deh takut, yang gitu kan, jangan malam-malam pulangnya. Jadi satu area yang ditakutin gitu. Tapi sama mereka dimanfaatkan dan ternyata sesuatu yang mungkin bahkan sekolah pun nggak kepikiran kali ya. Itu keren banget sih. Itu yang sampai saat ini saya pikir, wah inilah kalau bisa mau dilihat ini gitu. Di samping memang masing-masing sekolah. Jadi gini, perpustakaan sekolah itu baiknya dilihat secara konteksnya. Ya, dia nggak bisa nggak bisa dibandingkan bahwa harus perpustakaan saya harus sama seperti dia. Nggak bisa. Kenapa? Karena masing-masing sekolah itu berbeda. Nah, nature-nya gitu ya, terus lingkungannya, budayanya, etosnya masing-masing itu pasti berbeda, jadi nggak bisa dibandingkan. Tapi yang bisa dilihat adalah ide-idenya gitu, ya, ide-idenya yang bisa dikembangkan dan bisa dimodifikasi di masing-masing tempat. Jadi artinya Mbak Hana, apakah betul gitu ya buat kawan-kawan kecil kita atau siswa, kita sebutnya kawan-kawan kecil kita itu yang bersekolah di swasta akan lebih beruntung dengan kawan-kawan yang di negeri mengenai perpustakaan, atau sebenarnya nggak bisa kita lihat seperti itu? Artinya kawan-kawan di negeri pun ketika kepala sekolahnya mendukung, guru-gurunya mendukung, dan sangat menyadari arti sebuah perpustakaan, artinya apakah juga bisa itu kawan-kawan kecil kita para siswa itu mendapatkan atau mempunyai pengalaman yang baik tentang perpustakaan sekolah? Iya, kita nggak bisa bilang gitu sih ya sayangnya ya. Artinya kalau perpustakaan dinilai hanya dari sarananya yang keren gitu, ya udah yang menang yang swasta. Tadi kan perpustakaan sekolah tidak dilihat dari fisiknya ya, tapi bagaimana kreativitas, inisiatif pustakawan sekolah itu dalam mengembangkan keberadaan pustakaan sekolah ini bisa jadi real, bisa berkontribusi gitu. Anak-anak tuh bisa merasa bahwa kayaknya gue harus ke perpustakaan gitu. Kemarin saya sempat ke Jogja, ke salah satu sekolah swasta, dan dia dapat revitalisasi dari Bank Indonesia. Terus saya lihat apa sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya mereka nggak punya AC, mereka kurang buku, rak, kan kecil tempatnya. Tapi ketika dapat revitalisasi itu ada AC, ditambah rak buku, ditambah buku-buku yang baru. Itu perubahannya ya anak-anak seneng gitu. Terus saya bercanda ya, apa jangan-jangan karena adem kali? Ya mungkin juga, karena di banyak tempat alasan adem itu alasan yang paling umum kenapa mereka datang ke perpustakaan. Tapi dengan terus mereka bilang, oh enggak cuma itu sih, karena mereka datang dan akan sibuk di sudut baru di mana buku-buku baru yang mereka adakan itu gitu. Jadi nggak dilihat dari fisiknya sih. Baik, sekarang ke Sherin nih. Kan Sherin menghabiskan waktu sekolahnya ya di luar negeri. Kalau menurut saya itu suatu keberuntungan nggak sih Sherin? Ya, karena kalau di Jakarta saja kita lihat di kondisi perpustakaan sekolah untuk teman-teman yang di swasta itu dengan segala macam fasilitas dan kegiatan yang keren, itu jadi punya kesempatan untuk menikmati layanan dari sebuah perpustakaan sekolah gitu. Nah, Sherin mungkin punya pengalaman baik, memori baik tentang bagaimana sebuah perpustakaan sekolah gitu di Malaysia gitu ya. Betul, di Malaysia. Boleh Sherin diceritakan? Sebenarnya kalau inget-inget pas kecil nih,
salah satu yang aku inget banget tentang perpustakaan itu adalah pas jam di perpustakaan itu masuk dalam jam pembelajaran. Oh iya, Jadi terintegrasi terintegrasi. ya. Jadi pas kecil itu, seingat aku, perpustakaan itu bukan cuma unit atau ruangan yang ada di sekolah, tapi emang tempat yang bakal setiap minggu tuh pasti sekali seminggu ke sana. Karena ada kalau zaman dulu sih kayak ada seminggu tuh dalam sebulan harus selesai satu buku, mau buku apa aja, nanti didiskusikan di kelas atau dibikin kayak tulisan singkatnya, summary-nya gitu. Jadi keterbiasaan untuk ke perpustakaan tuh ada. Jadi perpustakaan itu nggak scary, nggak satu tempat yang kita label sebagai ini nerdy banget kalau ke perpustakaan gitu. Jadi kayak semua orang ke perpustakaan. Dan juga benar tadi kata Kak Hana, sebenarnya vibes di perpustakaan itu ngaruh banget sih. Kalau perpustakaannya misalnya gelap atau bukunya berdebu, itu kan nggak jadi tempat enak untuk duduk baca dan lain-lain sih. Tapi emang pas dari kecil itu ya keterbiasaan itu emang dibangun di sana untuk minimal datang ke perpustakaan untuk menggunakan fasilitas perpustakaan. Seiring waktu berjalan, emang perpustakaan nggak cuma ada buku. Jadi mulai ada komputer pas kecil kan. Jadi bisa boleh nih tiap kan kita dapat kartu siswa tuh kartu library dulu. Satu login tuh bisa sejam, jadi after school boleh main komputer sejam. Tapi kan itu ya membuat persepsi dari kecil bahwa perpustakaan tuh tempat yang bisa dieksplor, nggak cuma buku gitu sih pengalamannya. Jadi memang dikenalkan adanya sebuah unit di sekolah yang namanya perpustakaan, dan itu siswa itu datang nggak hanya di luar jam sekolah gitu kan ya, tapi datang memang sebagai bagian dari pelajaran gitu. Betul. Dan kalau secara fisik, kalau di Malaysia gitu bentuk perpustakaan sekolah bagaimana? Sharing yang waktu kecil kayaknya nggak tahu ya, aku nggak punya komparasinya dengan perpustakaan lain. Cuma ya dia bright space. Jendelanya banyak, jadi terang, tempat duduknya juga banyak dan nyaman. Terus seingat aku ada tempat juga di tengah gitu, yang ada waktunya kita kumpul sebagai kayak pas kecil gitu sih. Ini kayaknya pas SD deh. Duduk di karpet gitu, nanti ada storytellernya gitu, kayak gurunya, ada baca buku bareng gitu-gitu sih. Jadi tempat yang nggak menyeramkan, dan juga librariannya itu nggak menyeramkan sih. Soalnya sempat pas SD tuh dapat librarian yang kayak ngobrol dikit kayak diam gitu. Jadi kan kayak aduh males nih datang ke perusahaan. Jadi ketika librariannya open, dia membuat tempatnya happy, ya pas datang tuh ya enak. Yang kayak gini nih, yang artinya kolaborasi ya, artinya pembelajaran itu ketika dilakukan di perpustakaan nggak hanya cuma numpang aja ya, tapi ada kegiatan membacanya juga gitu kan ya. Betul. Even kayaknya biar kita datang juga, dulu kalau nggak salah ada momen-momen, tapi ini udah samar banget, momen-momen nonton bareng. Dan jadi itu juga di perpustakaan. Jadi aktivitas yang dilakukan ya di perpustakaan. Tapi pakai space perpustakaan biar kita terbiasa juga datang ke perpustakaan. Ini gede ya perpustakaannya ya. Lumayan besar. Mungkin ya, aku nggak mau. Soalnya bisa nonton TV, bisa bawa kelas baca, ada storytelling. Mungkin kayak space untuk duduk barengnya cukup buat 30-an siswa. Jadi memang waktu Sherin di masa sekolah itu Sherin sudah mengenal ya seseorang yang namanya pustakawan. Sudah. Atau seringkali kita dengar itu petugasnya tuh, itu petugas yang ada yang jagain buku tuh gitu. Itu juga itu. Pustakawan sih. Ya, jadi memang dikenalkan profesi itu gitu ya. Betul. Sebagai librarian yang akan memfasilitasi, mendampingi kawan-kawan kecil ada di melakukan aktivitas di perpustakaan sekolah gitu. Betul. Dan juga pustakawan dulu itu kita sering ngobrol sama beliau karena ada kayaknya form deh dulu. Jadi kita bisa request mau buku apa nih, kayak wishlistnya gitu. Jadi kayak
PDKT sama pustakaan biar kayak oh aku mau serial ini deh, semoga bisa di sekolah ada buku ini buku itu gitu. Dan biasanya ada terus diadakan ya Okay. gitu. Kalau mengenai buku-buku, Sherin, waktu itu Sherin masih ingat nggak buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah itu beragam, memang bisa menyenangkan hati untuk selalu candu untuk datang ke perpustakaan sekolah atau bagaimana gitu? Kayaknya pas SD, Mhm. aku inget banget sering nyari-nyari bareng temen-temen tuh ensiklopedia, karena gambar-gambarnya asik gitu. Terus kayaknya di setiap anak kecil tuh pasti ada momen fase-fase mereka sangat terobsesi dengan namanya Ancient Egypt, Ancient Rome, karena banyak emas-emasnya. Nah, di library, di perpustakaan itu dulu ada banyak ensiklopedia dengan gambar-gambarnya yang ceritain tentang mummies, tentang Ancient Egypt dan hal kayak gitu yang anak-anak sangat curious ya. Tapi setelah mungkin kayak kelas 4 SD dan lain-lain, ketika sudah pengennya membaca dan itu di perpustakaan aku banyak banget buku yang serial. Jadi ada buku 1 sampai 7, 1 sampai 10 gitu. Jadi pas satu kecantolan buku pertama pasti bakal balik lagi sih buat baca lagi. Dan lengkap ya serinya. Dan lengkap. Jadi emang kuncinya lengkap ya? Iya, nyebelin banget kalau itu terus nggak ada satu tuh. Iya. Betul. Aku beralih dulu ke Kahana gitu. Kahana, kan Kahana tuh berapa tahun Kahana jadi pustakawan sekolah? Yang secara beneran di perpustakaan itu 20 sekolah. tahun. Wow. 20 tahun. Dan itu di sekolah internasional ya, Kahana di British International gitu. Kahana boleh nggak diceritakan bagaimana Kahana sebagai lulusan, waktu itu lulusan perpustakaan langsung kerja di British ya, di perpustakaan British itu, Kahana tuh bagaimana pengalaman pertama melakukan setup perpustakaan gitu, dan apa saja yang Kahana lakukan gitu. Boleh diceritakan Kahana, silakan. Iya, jadi waktu itu perpustakaannya udah ada, jadi, tapi di gedung baru. Iya. Jadi tadinya dari Permata Hijau terus pindah ke Bintaro. Dan tahun 94 tuh Permata baru Hijau dulu dulu ya? di Permata Hijau dia. Terus dan baru buka SMP SMA nih gitu, dan bukunya udah ada. Artinya saya masuk tuh udah ada semuanya. Dan sebagai lulusan ilmu perpustakaan masuk di situ, aku agak bingung sih, maksudnya oke, di sirkulasi ya pas starter pasti library assistant ya, di sirkulasi di situ. Dan karena bahasa Inggris, jujur aja waktu itu saya kayaknya mau telepon berdering aja saya lari, bukan mendekat tapi menjauh. Ntar gue nggak ngerti nih orang ngomong apa gitu. Tapi waktu itu masih cutting ya, bos saya tuh masih bikin clipping current affair files kita punya, jadi potong gitu. Jadi kerjaan saya tuh nanti di dekat meja udah ada tumpukan koran, terus saya harus menggunting yang dikasih tanda gitu. Udah, terus kalau break time, lunch time ya pasti standby gitu. Dan anak-anak sana tuh aktif-aktif banget ya, berani-berani gitu. Saya lumayan agak masih gitu ya, masih minder gitu, masih aduh apa nih harus aku lakukan gitu. Terus nggak ada pekerjaan lain selain ngurusin nyalain lampu, komputer, make everything's available buat mereka, fotokopiin ensiklopedia karena nggak boleh. Waktu itu belum ada fotokopi. Sampai satu saat saya bilang ke bos saya kayaknya udah terlalu sering dan tahu deh apa yang kamu pilih, boleh nggak saya aja gitu ya. Akhirnya ya inisiatif di situ, sampai akhirnya ya belajar banyak dari mereka ya, meskipun mereka itu guru yang ditempatkan di perpustakaan, itu banyak hal yang saya pelajari, lebih ke the way bagaimana sih menjadi seorang pustakawan, bagaimana seorang bos di perpustakaan, pekerjaan-pekerjaannya apa. Lalu mereka juga mengajar anak-anak. Karena saya di SMP SMA jadi storytelling nggak ada. Mereka cuma datang library lesson. Nah, ini yang saya pelajari pertama kali tentang kolaborasi gitu ya. Jadi kalau misalnya guru sejarah gitu, nanti pustakawannya datang, kamu ngajarin apa gitu? Gue mau belajar tentang gempa bumi gitu. Oh, oke. Terus nanti ada selembaran yang harus diisi oleh gurunya. Nanti kita yang siapin, karena di situ ada topiknya apa, butuhnya apa. Nah, kalau koleksinya sedikit, itu biasanya kita kumpulin
dan nggak boleh dipinjam karena nanti akan kelas lain akan datang pakai. Waktu itu masih segitu terbatasnya, tapi udah lengkap. Artinya nggak hanya buku-buku teks, buku-buku yang kalau kita sebutnya pengayaan sekarang ya. Jadi buku-buku yang mendukung buku-buku non fiksi yang mendukung kegiatan pembelajaran mereka, topik-topik mereka. Dari situ juga saya observe, oh kayak gini nyiapinnya, oh kayak gini kolaborasinya. Dan yang menarik buat saya guru bahasa Inggris, mereka tuh kan punya banyak sekali koleksi buku bacaan ya. Jadi mereka datang itu benar-benar hanya membaca 40 menit tuh nggak ngerjain apa-apa. Pastikan punya buku, kalau mereka punya mereka bawa, kalau nggak mereka pinjam, benar-benar silent baca. Bunyi bel selesai. Itu mereka nggak merasa menghabiskan waktu gitu. Ya. Itu yang menurut aku ya emang harus gitu ya. Beda dengan ketika anak-anak ini datang saat break time atau udah selesai udah selesai terus mereka pinjam ya udah gitu. Tapi kalau dicantolin di pembelajaran itu sesuatu yang oh iya ya ini pembelajaran tapi baca gitu. Itu sih yang pengalaman. Karena kan kita tahu ya bahwa perpustakaan itu unit pendukung gitu ya. Unit pendukung yang bergeraknya di jasa gitu. Nah, kalau kita bicara perpustakaan sekolah, kan tentu perpustakaan itu harusnya gitu ya terintegrasi dengan apapun kegiatan yang dilakukan di sekolah gitu. Nah, kalau untuk British waktu itu pengalamannya Kak Hana, perpustakaan sekolah itu ada di dalam mungkin lesson plan-nya atau kurikulumnya yang nggak cuman sekedar karena dia pendukung ya udah ngabisin waktu anak-anak di sana itu hanya cuman dikenalkan sebagai sebuah fasilitas pendukung aja. Nah itu bagaimana Tante Hana, memang apakah ada di lesson plan-nya itu gitu? Ada. Jadi setiap kali ajaran baru itu pasti di slot orientasi. Orientasi buat pengenalan. Ada malah sebelum tahun akademik berakhir, itu kelas 6 primary itu dikasih satu waktu di mana mereka bisa pretend that they already senior student. Jadi diperlakukan seperti senior student. Nah di situ juga kita udah kasih ini orientasi. Jadi ini perpustakaan, nanti very short tapi udah ada perkenalan. Kemudian yang masuk juga adalah ketika mereka kan pakai kurikulumnya IB ya, International Baccalaureate. Mereka itu di dalamnya itu udah terintegrasi bahwa anak-anak menggunakan fasilitas untuk riset di situ. Jadi kita kasih tuh research skill. Terus ada juga nanti kita berperan sebagai sumber informasi yang bisa connect ke sumber informasi di luar kita. Jadi contohnya kayak ada satu anak mau bikin karya tulis tentang rumput laut tapi airnya bukan air tawar, air laut gitu. Terus dia ke kita. Kita kan nggak bisa bilang enggak dong gitu. Ya udah, salah satu reference layanan reference kita akhirnya bisa membawa si anak ini informasi bahwa oke, lu bisa pergi ke sini gitu. Udah sampai situ. Tapi upaya mendapatkan ini ya kita harus siap. Jadi hal-hal yang seperti ini juga yang peran kita sebagai pustakawan di situ. Jadi memang integrasinya itu kurikulumnya memang sudah menempatkan perpustakaan di dalamnya. Dan setiap waktu tertentu seminggu sekali saya udah ditunjuk tuh, saya guru bahasa Inggris sama kepala sekolah saya itu waktu meeting bersama. Jadi selalu ada meeting. Nah, dilibatkan. Artinya mau apa? Kita mau apa? Jadi kita bisa melayani apa? Kamu mau apa sih guru-guru? Katanya gitu ya. Sama perpustakaan mau bikin apa? Gitu. Jadi ada memang udah masuk dia di dalamnya. Jadi sumber knowledge ya. Jadi perpustakaan itu. Iya. Sherin, kan waktu itu Sherin di luar negeri nih. Saya tuh karena
mungkin untuk teman-teman yang menghabiskan waktu sekolahnya di Indonesia, nggak semuanya bisa beruntung gitu ya, Kak Hana, tentang keberadaan sebuah perpustakaan sekolah. Nah, saya tuh juga besar di daerah terpencil di daerah Riau, tapi saya punya memori baik tentang perpustakaan sekolah gitu. Nah, kalau Sherin nih melihat gitu waktu jadi siswa di Malaysia, itu merasa nggak Sherin? Atau memang merasa sudah langsung mendapatkan sesuatu bahwa perpustakaan itu ada memang menjadi bagian dari pelajaran sekolah itu sendiri, artinya nggak dilepas ke perpustakaan ketika break time saja gitu. Iya sih, satu kan karena emang jadi kayak pas Kak Hana cerita tadi, emang kita pas aku kecil juga punya waktu kayak pas English class itu ya udah cuma duduk di perpustakaan dan baca gitu. Tapi juga ada emang ketertarikan untuk membaca karena jadi budaya di ketika break time-nya kan kalau pas aku sekolah tuh ada 3 kali tuh break time-nya. Jadi di break time kalau nggak tahu mau ngapain ya ke perpustakaan juga main gitu karena kan adem juga ya baca, dan juga koleksi-koleksi buku atau hal-hal yang fun. Jadi di perpustakaannya juga ada corner yang boleh berisik ya, gak terlalu berisik sih, tapi kayak main board game gitu, monopoli. Jadi bisa main sama teman-teman di perpustakaan dan gak cuma sebagai individual. Dan juga banyak banget aku ingat project-project kelas, mau itu dari geografi atau kelas sejarah, itu yang membutuhkan ilmu dari sumber dari perpustakaan. Jadi seneng kan gitu cari, oh ini nih clippingnya asik nih, terus minta fotokopi, terus dibikin scrapbook gitu-gitu sih. Jadi emang pergi ke perpustakaan itu sebuah hal yang kayak part of school jadinya. Jadi memang Sherin ngerasa nggak sih Sherin, kalau dulu tuh karena aku tuh punya pengalaman memori baik tentang perpustakaan sekolah, di mana ruangannya nggak bagus, bukunya juga nggak lengkap, tapi punya memori baik nih gitu. Nah, memori baik itu menumbuhkan satu nilai gitu ya di diri, dan aku rasa mungkin ini menarik sekali kalau Sherin bisa menjelaskan apakah Sherin merasa bahwa kan sekolah nih kita sebenarnya sumber informasi kita guru ya. Nah, dengan melibatkan perpustakaan, maka guru tadi Sherin udah meng-highlight gitu bahwa dengan melibatkan perpustakaan maka guru tuh kayak memberikan informasi ke kita, ada sumber informasi lain nih di luar saya, jadi menggalinya akan lebih bagus gitu. Nah, Sherin muncul nggak nilai itu Sherin? Kayaknya emang ilmu itu dan keterbiasaan itu emang dibawa sampai sekarang sih. Jadi kalau ada pengen tahu sesuatu emang selalu kayak oh iya ke perpustakaan. Jadi emang menjadi source of information, source of ya sumber-sumber kayak pengen tahu lebih dalam, atau bahkan ketika sudah beranjak ke kuliah dan lain-lain itu menjadi oh ya kalau mau meriset atau mau butuh sumber untuk bikin paper itu selalu ya patokannya library. Dan jadi ada rasa trust dengan sumber yang ada di library daripada based on simple googling gitu. Jadi itu mungkin dalam literasi digital juga ya berkembangnya, bahwa tahu bahwa sumber yang bisa dipercaya itu yang di library itu pasti bisa dipercaya. Jadi kayak karena udah ada trust bahwa udah difilter mungkin dari pihak perpustakaannya, daripada simple googling, coba lihat di source yang ada di library gitu sih. Ya, menarik. Itu Kak Hana, jadi kan memang terlihat ya Kak Hana, ketika dari kecil nih kita punya pengalaman, memori yang baik tentang perpustakaan sekolah, ternyata jadi fondasi itu. Seorang Sherin nih menjalankan terus pendidikannya hingga di berbagai negara ya Sherin, di Australia, di London gitu ya, dan ada ketergantungannya atau ada nilai yang dipegang bahwa perpustakaan itu menjadi sumber informasi lain di luar mungkin dosen kita, guru-guru kita gitu. Nah, untuk perpustakaan swasta atau perpustakaan yang punya mungkin anggarannya besar, Kak Hana, mungkin itu bisa ya kita menjamin bahwa perpustakaan akan punya fasilitas yang bagus gitu. Nah, sebagai seorang pustakawan nih, Kak Hana mungkin untuk walaupun perpustakaan yang nggak bagus tapi membangun trust itu bagaimana Kak Hana sebagai seorang pustakawan? Nah, ini benar.
aku malah sebelum aku jawab ya, aku tertarik dengan pengalamannya Sherin ya. Ini karena user ya, dan librarian itu butuh sebetulnya masukan dari yang kayak begini. Jadi kalau boleh tahu hal apa yang benar-benar Sherin bisa bilang hal itulah yang membuat saya trust dengan library, atau hal itulah yang kemudian saya bolak-balik lebih baik gue ke library daripada ke googling. Apa sih yang kalau boleh kasih masukan kami? Menarik. Kayaknya mungkin karena dari kecil itu bukan generasi Google kan. Google tuh kayak pas aku udah SMP, SMA. Tapi itu juga dari guru-guru kelas juga selalu menitik beratkan. Even pas SMP kan udah bikin paper dikit-dikit lah ya, kayak riset gitu. Nggak boleh ya source-nya Wikipedia gitu. Dan emang pas udah mengenal komputer pun ada e-resources dari library. Dan hanya itu yang awalnya kayaknya fondasinya dibangun dari guru-guru yang mengharuskan source itu harus yang credited gitu, yang trustworthy, yang kredibel, betul. Dan jadinya kita juga mempunyai fondasi bahwa nggak boleh nih cuma source Wikipedia atau googling dari news artikel yang ada di front page-nya Google Search. Jadi kayaknya itu juga ada peran dari guru sih Kak Hana, yang juga instill bahwa enggak, source yang kredibel tuh yang udah diverifikasi sama perpustakaan gitu. Oke. Berarti ya itu ya bagus ya, artinya guru juga menjadi mitranya pustakawan untuk membawa atau membiasakan para siswa menggunakan sumber-sumbernya. Jadi balik lagi ke pertanyaannya Bu Lira, bahwa yang penting dari perpustakaan sekolah, regardless itu fisiknya seperti apa, adalah peran pustakawannya sih kalau menurut aku ya. Karena misalnya kayak perpustakaan yang limit banget ininya ya. Nah sekarang mau nggak pustakawannya tuh extra effort gitu untuk datang mendekati si user yang punya kebutuhannya apa, dan dia mau extra effort find out solution buat dia dengan yang situasi yang nggak punya apa-apa gitu ya. Itu benar-benar apa ya? Itu sebabnya saya selalu bilang kalau jadi pustakawan itu ya upahmu di surga lah gitu, karena kita capek gitu. Jujur aja ya, kalau nggak ada dukungan, kita nggak punya anggaran, tapi mau tetap menjadikan perpustakaan ini atau layanan perpustakaan ini the best buat mereka, lu capek gitu. Tapi di sisi lain bahwa ketika itu bisa kita berikan ya aku sih menikmati ya achievement yang seperti itu ya, yang enggak gitu. Kayak misalnya aku bisa dapat kantor departemen pertanian, dinas pertanian waktu itu yang bisa mengakomodir si anak penelitiannya tentang si rumput laut, yang air laut atau air tawar itu kan itu achievement aku. Betul, gitu. Betul. Itu yang aku kumpulin gitu. Nah, mau nggak pustakawan kayak gitu? Karena gampang kok mau bilang gue ngapain, nggak ada gitu. Tapi satu hal yang kita punya adalah networking. Sekarang networking itu so powerful. Lu bisa nggak punya apa-apa, tapi kalau lu punya networking, jaringan lu luas, ada jalan gitu ke sananya. Jadi kalau mau bagaimana, dan advokasi ya, ini yang profesi ini sangat butuh advokasi untuk mengangkat profesinya dia. Dan kata bahwa pustakawan itu penting menciptakan itu keluar dari stakeholders, itu yang saat ini kita lagi lakukan. Artinya bahwa yang kita sesama pustakawan ya, kita kan penting ya, sama kita gitu ya. Tapi kalau misalnya Sherin yang bilang, pustakawan penting loh, itu yang kita mau. Makanya testimoni dari user seperti ini yang sangat-sangat membuat kita jadi akan gitu. Sehingga ketika kita mau ngomong ke stakeholders juga, nih loh contohnya gitu. Apa bedanya yang mereka yang lulus dengan nilai baik tapi perpustakaannya nggak ada, dengan mereka yang lulusnya pas-pasan tapi dia sangat engage di perpustakaan gitu kan. Kalau menurut saya yang lebih survive kehidupan itu adalah yang kedua gitu. Karena
ya itu sistem pendidikan juga pengaruh sih kalau di kita sistem pendidikannya sama bagaimana mereka lihat perpustakaan dan pustakawannya. Jadi Kak Hana sama dan Sherin, kalau kita lihat nih ya, kan jadi yang memegang peran penting adalah pustakawan ya. Dan saya lihat pustakawan itu pastilah ya ilmu tentang membangun, mengelola perpustakaannya pasti udah banyak lah dan bisa dilakukan. Tapi ternyata tadi kita dengar cerita Sherin yang juga di highlight Sherin adalah bagaimana pustakawan menyapa, mengajak ngobrol. Menurut saya kan itu nggak akan dilakukan ketika pustakawannya nggak ada inisiatif gitu. Kakak Hana, soft skill-nya apa sih yang perlu dibangun? Inisiatif gitu. Tadi pasti negosiasi karena kita harus berkoordinasi dengan kepala sekolah atau para pengambil kebijakan lainnya, dengan para guru gitu. Mungkin kalau di sekolah swasta, kepala sekolah sama gurunya udah mendukung dan udah langsung terintegrasi. Untuk yang di sekolah-sekolah mungkin yang belum beruntung gitu, soft skill apa nih yang harus kita highlight untuk kawan-kawan di pustakawan sekolah? Sebelum bicara soft skill sih, karena tidak semua pustakawan itu berangkat dari dia pengen jadi pustakawan, jadi kita bicara bahwa siapapun yang bekerja di perpustakaan, nomor satu coba digali dulu, lu di situ nggak? Itu aja dulu. Lu di situ nggak? Kalau lu nggak situ, udah lo angkat kaki gitu. Karena mau ngapain juga hatinya nggak di situ. Itu nomor satu, diberesin dulu. Kalau udah di situ, maka being a librarian itu kan kita provide services ya jadi ya lu menjadi pelayan di situ sebenarnya gitu, melayani, mau nggak melayani mereka yang butuh informasi. Nah untuk itu maka diperlukan communication skills, kemudian yang paling ini sih kreativitas ya. Karena ya itu dia tadi ya dengan nggak semuanya di-provide karena gitu. konteksnya berbeda kan, kondisi yang harus kita tangani juga berbeda. Jadi gimana sih kita mengembangkan kreativitas kita supaya anak-anak paling nggak kayak punya pengalaman kayak Sherin yang akhirnya mau terpola gitu, otomatis ke perpus, otomatis baca gitu. Nah ini yang karena ya paling nggak dari self mereka dulu ya, appearance-nya udah jelas kan, kalau yang jutek nggak bakalan dilihat. Takut jadinya. Jadi takut. Ramah, mau merangkul, smile gitu ya, meskipun kalau udah kayak gitu ntar seolah-olah di jidat kita tuh ada tulisan kembalikan bukumu kan. Tiap kali ketemu librarian atau yang gini. Gitu kalau bisa yang kayak gini. Aduh, saya sering bilang kalau bikin signage di library itu jangan pakai kata no gitu loh, tapi yang positif ya, kecuali no drugs ya, it's obvious. Artinya bagaimana cara menciptakan itu positive vibes ya. Kalau ke perpustakaan itu lu bisa menjadi diri lu yang gue mau apa aja nih gitu. Itu yang jadi memang dibutuhkan ya itu passion terus dan keinginan untuk terus-menerus mengembangkan diri yang pasti sih di situ. Ya. Menarik Kakak Hana. Sekarang ke Sherin dulu lagi nih. Kan tadi Sherin tuh sudah punya nilai ya lah bahwa perpustakaan itu menjadi salah satu sumber informasi penting gitu ya dalam perjalanan hidup, bahkan pendidikan dan hidupnya Sherin gitu. Nah, di dewasa sekarang ini Sherin ketika berkuliah gitu, Sherin menggunakan perpustakaannya dengan bekal tadi yang sudah didapat dari kecil itu akan lebih mudah atau bagaimana, dan pengalaman menarik apa dengan pustakawan yang mungkin ada yang bisa Sherin share di hari ini? Sebenarnya kalau untuk di pendidikan dan perkuliahan, kayak setiap jenjang S1, S2 itu pasti ada di orientasi, itu diajarin diulang lagi apa yang ada, resources-nya. Dan juga pas aku S2, baru pulang dari S2 kemarin, pas aku S2 itu di setiap fakultas kan ada perpustakaan sendiri. Dan di situ timnya lumayan besar, tim librariannya. Jadi kayak, dan bahkan lumayan friendly. Jadi di setiap mejanya ada signage yang lumayan besar, ask a librarian gitu. Bahkan pas kita mau nanya, gimana ya cara kita ngereferensi, gimana cara cari sumber, itu ada tim yang bakal membantu. Jadi sangat terbuka gitu library. Tapi kalau kesan tentang perpustakaan dan pustakawan, sebenarnya aku sempat educational visit ke Australia.
Dan ini perpustakaan community, jadi bukan Public ya. public library, bukan perpustakaan sekolah, tapi di sana perpustakaan itu sudah evolve menjadi hub, community hub. Contohnya orang-orang yang lumayan gaptek mungkin ya kata-katanya, yang gaptek itu bisa datang ke perpustakaan, terus ada tim yang bakal ngajarin cara pakai handphone, gitu, kayak orang-orang yang lebih senior mungkin, yang cara pakai handphone, ini gimana sih saya mau pindahin handphone. Terus untuk yang muda-muda juga ada co-working space-nya, terus juga ada kayak kelas-kelas pelatihan 3D printing, desain grafis dan lain-lain. Jadi perpustakaan itu nggak cuma tempat mencari informasi yang ada di buku atau di resources yang formal, tetapi juga menjadi community hub yang orang bisa datang ke sana untuk mendapatkan ilmu yang di luar ilmu formal. Dan menurut aku itu berkesan banget sih. Mungkin cita-cita aku ada public library di Indonesia yang bisa seperti itu, karena menjadikan perpustakaan dan pustakawan di dalamnya itu sangat approachable dan relevan ke development dan pendidikan di luar sekolahnya orang-orang sekitar. Dan itu memang mereka punya program atau anytime mereka datang butuh apa tuh langsung dilayani gitu ya? Kalau untuk yang help desk untuk yang teknologi itu anytime. Jadi working hours. Tapi kalau untuk yang pelatihan workshop gitu, ya ada kayak sekali seminggunya gitu. Ada jadwalnya. Ada jadwalnya, gitu ya. betul. Dan emang secara suasana dan vibes-nya sangat nyaman. Jadi minimal cerah sih, ya terbuka. Tempatnya banyak untuk duduk gitu. Tapi itu juga kayaknya bisa membantu orang-orang tuh menghormati space library. Jadi membuat perpustakaan itu part of their community and things they treasure gitu sih. Stui Street. Ya. Public library ya. Itu public library. Itu public library. Tapi memang kan jadi mempengaruhi ya, mempengaruhi bagaimana Sherin melihat, ada fasilitas ini perpustakaan yang dulu karena punya memori baik itu. Jadi mempengaruhi bagaimana Sherin mencari sumber informasi, menarik sekali. Kalau pustakawannya bagaimana Sherin melihat mereka? Apakah gini, dari sisinya Sherin pasti kalau perpustakaan sudah jadi itu pasti hard skill-nya mereka tuh untuk membangun sebuah perpustakaan. Tapi pendekatan mereka terhadap para pemustaka atau pengguna itu yang Sherin lihat bagaimana? Kalau pas aku di Australia, yang paling terkesan itu pustakawannya lumayan muda-muda. Jadi dan penampilannya juga approachable. Jadi kayak jeans, t-shirt, gitu santai ya, atau pakai polo gitu. Terus sangat bahasa-bahasa yang digunakan, maksudnya dalam conversation itu lumayan gaul ya, lumayan muda. Jadi kayak pas nanya, aku butuh kayak misalnya rumput laut yang tidak di laut tapi air tawar gitu, mereka bakal kayak, oh ya bentar aku cariin ya, terus sambil ngobrol gitu. Jadi emang mereka pustakawannya tuh menjadi trusted people yang bisa mungkin problem solvers ya. Jadi dicari ketika ada isu, mereka yang dicari sebagai either bisa menghubungkan kita ke solusinya atau memberikan solusinya langsung. Dan itu informal ya. Informal. Makanya membuat customers juga jadi nyaman untuk datang dan keep asking gitu ya. Dan memang jadi tempat menghabiskan waktu yang positif di perpustakaan itu salah satunya gitu ya. Jadi lebih ke problem solver malah ya. Problem solver jadinya, betul. Kak Hana, ini kan kalau kita bicara perpustakaan sekolah kan memang pasti ada pengaruh dari pemustaka kita adalah siswa nih. Nah, Kak Hana ngelihat sebagai seorang pustakawan, peran orang tua bagaimana nih? Supaya kan orang tua tuh seringkali juga menganggap ya, nanti pasti Sherin akan tumbuh menjadi orang tua yang mengingatkan anak-anaknya untuk datang untuk membaca buku, datang ke perpustakaan. Nah, untuk orang tua yang kita mau mengingatkan orang tua perannya mereka gitu, ke bagaimana anak-anaknya bisa menggunakan perpustakaan dengan baik gitu di perpustakaan sekolah. Kak Hana, bagaimana tips-tipsnya? Iya, jadi 3 tahun terakhir kemarin itu kan saya punya kelas untuk KB TKSD ya. Nah, ketika tahun pertama kita menyadari gitu, maksudnya ketika jalan tuh masih library lesson aja.
Tapi lama-lama kita sadar, nih anak-anak kalau kita mau menanamkan dia suka baca, kan nggak bisa cuma di library. Perlu di kelas juga, orang tua juga. Nah, akhirnya tahun 2023 kita punya inisiatif bikin semacam kayak buku yang isinya itu kegiatan literasi. Jadi bukunya judulnya Aku Suka Baca. Jadi isinya adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelajaran perpustakaan. Pelajaran perpustakaan tuh misalnya kayak siapa authornya, yang kayak gitulah ya, mengenal isi perpustakaan. Kemudian dan juga kegiatan membaca. Jadi misalnya ada satu kegiatan mendengarkan dongeng oleh orang tua _guru _pustakawan. Nanti di situ ada kotak-kotaknya. Dan siapa yang melakukan, misalnya ke tantenya nih, Tante Sherin bacain dong gitu. Terus nanti udah selesai, nanti Tante Sherin boleh kasih tanda di situ. Dan ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Jadi nanti ada tantenya, ada neneknya, ada omnya, ada papa mamanya. Nah, ini kita coba inisiatifkan supaya anak-anak tahu bahwa kegiatan membaca ini bisa dilakukan di mana aja. Dan orang tua secara nggak langsung itu juga kita ajak, ayo lu juga harus terlibat. Karena di rumah kita perlu punya satu jalan di mana kita bertiga ada nih gitu. Jadi memang penting dan harus dilibatin langsung sih kalau menurut aku ya. Jadi yang kemarin itu meskipun tidak semua orang tua kemudian berespon seperti yang kita harapkan, tapi ada juga orang tua yang kan ada catatan orang tua, ada yang memang orang tuanya jadi rajin gitu ya. Ini inisiatif yang menurut aku harus dilakukan secara holistik gitu. Nggak bisa orang tua bilang, udah lu di sekolah ya, udah guru aja, gue enggak gitu, nggak bisa gitu. Meskipun di situ kita kasih sosialisasi juga, tolong lakukan ketika lu lagi santai. Kalau orang tua yang kerja kan agak effort ya, pulang capek terus gue harus bacain, kayaknya malah jadi bad experience buat anak. Jadi lakukan ketika waktu luang, santai, dengan pemahaman seperti itu gitu, bahwa anak-anak perlu, dan itu kan bonding. Ya kan, untuk anak KBTK itu bonding ke orang tuanya, dan mungkin dari situ juga orang tuanya juga jadi tahu, jadi kenal si anak ini seperti apa, kan bisa dari situ juga gitu. Jadi memang penting banget orang tua itu, dan terutama di pendidikan yang dasar banget ya, KBTK, daycare itu harus terlibat di situ. Ya, menarik sekali nih Kak Hana, Sherin ya, untuk obrolan kita. Semoga kawan-kawan di rumah yang mendengarkan bisa mendapatkan sesuatu lah dari obrolan kita ini gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dan mungkin bisa jadi closing statement bagi Sherin dan Kak Hana gitu. Kalau kita hari ini kan kita bicaranya hanya perpustakaan sekolah ya, dan tadi Sherin juga udah menarik itu ke perpustakaan perguruan tinggi ketika Sherin berkuliah, lalu ke perpustakaan umum, perpustakaan publik gitu. Nah, bagaimana perpustakaan bisa memberikan kontribusi positif signifikan terhadap pendidikan di Indonesia gitu. Kita mulai dari pemustaka dulu kali ya. Silakan Sherin. Bagaimana Sherin bisa melihat itu? Kalau aku melihatnya, jadikan perpustakaan itu salah satu tempat untuk anak-anak bisa spending time di situ. Karena mau nggak mau, karena spending time di perpustakaan, pasti akan mulai membaca atau curiosity-nya itu terbangun. Dan itu yang akan membuat mereka pengen menggali lebih dalam atau menambah pengetahuan. Kak Hana silakan. Iya, menjadi pustakawan sekolah itu profesi yang mungkin tidak seksi ya, tapi di dalamnya mengandung unsur yang belum banyak orang tahu bahwa itu penting gitu. Dan kata penting ini memang baiknya diucapkan oleh clients kita, oleh orang tua, oleh stakeholders terutama ya. Untuk itu pustakawan sekolah perlu upaya bersama sih untuk menunjukkan how penting kita, how important we are gitu ya. Dan itu perlu terus-menerus dan dibutuhkan komitmen ya. Nah, sebagai tanggung jawab moral dalam profesi itu dilakukan harus bersama-sama gitu. Bahwa tunjukkan bahwa kita memang seperti apa sih perpustakaan sekolah yang punya kontribusi besar, bukan saja dalam pendidikan formal ya, tapi dalam pendidikan seumur hidup
bagi kawan-kawan kecil kita ini kayak Sherin nih Iya. bisa punya kesan dan kita mengharapkan Sherin akan terus-menerus mencari perpustakaan, mencari sumber Iya. informasi, dan kawan-kawan kecil kita juga seperti itu nantinya. Terserah mau jadi apa, terserah. Kita nggak lihat profesi apa yang anak-anak ini mau ambil, tapi satu hal, jangan pernah lepas dari menjadi pembelajar seumur hidup. Seperti itu kali ya. Menarik banget. Baik kawan-kawan semuanya, demikian obrolan kita pada hari ini. Kita sepakat bahwa perpustakaan akan menjadi fondasi awal bagi Indonesia, bagi manusia Indonesia untuk tumbuh menjadi manusia pembelajar. Dan nanti kita harapkan Indonesia juga menjadi Indonesia pembelajar. Demikian kawan-kawan, sampai jumpa lagi. Terima kasih.